Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melviana, NIM 2486206013, mahasiswa semester 4 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan, akan menyampaikan resume jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Penulis dari jurnal ini yaitu Anissa Herawati, Aldiansyah Wahyu Prakosa, Afifah Intan Marta Dinitasari, Fadila Cindy Agustina, Yuda Suci Romadana, dan Lina Erviana. Nama jurnalnya Scholarly Journal of Elementary School, Vol 5 nomor 2 tahun terbit Agustus 2025. Latar belakang, menurut saya jurnal ini ditulis karena masih ada peserta didik sekolah dasar yang mengalami kesulitan membaca, bahkan sampai di kelas tinggi. Padahal membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk memahami semua mata pelajaran. Jika peserta didik belum mampu membaca dengan baik, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Permasalahan yang ditemukan di SDN Pucang Sewu adalah adanya peserta didik kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 yang belum lancar membaca. Kesulitan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan keluarga. Masalah ini penting untuk diteliti karena kemampuan membaca sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik di sekolah. Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis setelah menulis jurnal tersebut adalah yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan membaca pada peserta didik di SDN Pucang Sewu. Yang kedua yaitu mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan membaca tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, jenis penelitiannya kualitatif deskriptif, kemudian subjek penelitiannya ada 5 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, terdiri dari 2 siswa kelas 3, 2 siswa kelas 4, dan 1 siswa kelas 6. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan model Mills dan Guberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa terdapat peserta didik kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 yang mengalami kesulitan membaca. Beberapa peserta didik masih membaca dengan cara mengeja dan lambat. Ada peserta didik yang belum mampu membedakan huruf tertentu. Beberapa peserta didik kesulitan membaca huruf diftong dan konsonan gabung. Bahkan terdapat peserta didik kelas 6 yang belum mengenal seluruh huruf abjad. Kemudian faktor internal yang menyebabkan kesulitan membaca adalah yang pertama adanya kurangnya motivasi belajar, kemudian rendahnya minat membaca, dan terlalu sering bermain game. Faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan membaca adalah yang pertama kurangnya perhatian dan pendampingan orang tua, tidak adanya kebiasaan membaca di rumah. Upaya yang dilakukan guru yaitu yang pertama dengan program literasi sebelum pembelajaran dimulai, bimbingan membaca saat jam olahraga dan P5, bimbingan privat di luar jam sekolah. Kendala yang dihadapi guru adalah keterbatasan waktu dan kurangnya keterlibatan orang tua. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan membaca masih ditemukan pada peserta didik kelas rendah maupun kelas tinggi di SDN Pucang Sewu. Kesulitan tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal seperti kurangnya motivasi dan minat belajar, serta faktor eksternal seperti minimnya pendampingan orang tua dan lingkungan belajar di rumah. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru melakukan berbagai upaya seperti bimbingan membaca sebelum pelajaran, pendampingan khusus saat jam olahraga dan P5, serta pembelajaran privat di luar jam sekolah. Namun, keberhasilan penanganan kesulitan membaca tersebut
membutuhkan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan sekolah. Adapun juga kekurangan dan kelebihannya dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, menurut saya pembahasan dalam jurnal ini mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang cukup sederhana. Kemudian, jurnal ini menjelaskan faktor-faktor penyebab kesulitan membaca dengan cukup jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, saya juga melihat bahwa penulis memberikan beberapa contoh upaya yang dilakukan guru untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Data yang digunakan berasal dari hasil observasi dan wawancara langsung, sehingga hasil penelitiannya terasa lebih nyata dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian pada kekurangan, menurut saya jumlah subjek penelitian masih sedikit sehingga hasil penelitian belum bisa menggambarkan kondisi di sekolah lain secara menyeluruh. Penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah sehingga hasilnya belum tentu sama jika diterapkan di sekolah yang berbeda. Saya merasa jurnal ini belum menjelaskan secara rinci seberapa berhasil upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.